Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Nah, di sini ada soal. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 melalui titik A 7,1. Yang pertama kita cek dulu posisi titik A. Cara mengeceknya kita langsung substitusikan ke dalam lingkaran ini. Ini kan x nya 7, y nya 1, berarti 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu kan pasti lebih besar dari 25 ya. 7 kuadrat kan 49 tambah 1 kan 50 lebih besar dari 25, berarti A itu terletak di luar lingkaran. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah membahas tentang garis kutub. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran itu kita bisa menggunakan garis kutub. Kan misalnya ini ya, ada lingkaran, terus titik di luar lingkaran, itu misalnya garis kutubnya kan seperti ini ya. Nah, dengan memotongkan garis kutub dan persamaan lingkaran kita potongkan, pasti kita akan mendapatkan titik singgung. Nah, titik singgungnya kan kita dapat. Setelah mendapatkan titik singgung, kita bisa menentukan persamaan garis singgung melalui titik S1 dan S2 seperti itu. Jadi yang pertama kita tentukan garis kutub titik A terhadap lingkaran ini. Garis kutub itu persamaannya seperti itu ya, persamaan garis singgung lingkaran melalui satu titik. Persamaannya kan x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Jadi garis kutubnya itu ini. x1x berarti 7x ditambah y1y berarti y satunya kan 1, berarti ditambah y sama dengan r kuadrat. R kuadratnya 25. Nah, setelah menentukan garis kutub, ini kan garis kutubnya misalnya ini. Garis kutub kita potongkan dengan persamaan lingkaran ini. Nah, ini kita ubah dulu persamaannya. Ini kan sama aja dengan y sama dengan 25 dikurangi 7x. Langkah selanjutnya adalah kita potongkan. Bagaimana cara memotongkan? Nah, kita bisa mensubstitusikan y ini ke dalam persamaan ini. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat kita ganti dengan ini. 25 dikurangi 7x kuadrat sama dengan ini ya, 25. Nah, ini kita kuadratkan saja, berarti jadinya x kuadrat ditambah 25 kuadrat itu kan 625. 25 kali 7 kali negatif 7 kan negatif 175, 2 kali berarti negatif 350x, terus negatif 7x dikali negatif 7x berarti 49x kuadrat sama dengan 25. Kedua ruas kita kurangkan dengan 25 biar yang ruas kanan jadinya 0. Jadinya kan ini kita jumlahkan ya, jadinya 50x kuadrat dikurangi 350x terus 625 dikurangi 25 kan 600 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 50. Kedua ruas kita bagi dengan 50 didapat x kuadrat dikurangi 7x, 600 bagi 50 kan 12 nya. Nah, ini kita cari faktor dari ini, x kuadrat dikurangi 7x ditambah 12 sama dengan 0. Itu faktornya kan x dikurangi 4 dikali x dikurangi 3 ya. Soalnya kalau negatif 4 kali negatif 3 itu kan hasilnya 12. Kalau negatif 4 ditambah negatif 3 itu hasilnya negatif 7. Berarti ini kita dapat x sama dengan 4 atau x sama dengan 3. Nah, ini sebenarnya kita sudah menentukan absis dari ini titik singgungnya. Berarti nanti titik singgungnya itu 4, nah, yang kedua 3, gitu. Nah, sekarang kita tentukan ini orbital dari titik singgungnya. Yang pertama, untuk x sama dengan 4 kita dapatkan y nya berapa?
X nya 4 ya, berarti 25 dikurangi 28, soalnya 7 kali 4 kan 28, 25 kurangi 28 kan negatif 3, berarti titik singgung S1 itu 4, negatif 3. Nah, untuk titik singgung ini kita dapat garis singgungnya, garis singgung G1 gitu ya misalnya. Itu berarti garis singgungnya kita menggunakan persamaan garis singgung melalui titik 4, negatif 3 pada lingkaran. Berarti 4x dikurangi 3y sama dengan 25 tadi. Nah, terus ketika x nya yang 3 ini kita dapat, ketika x nya 3 berarti y nya ya 25 kurangi 7 kali 3, berarti 25 dikurangi 21 dapat 4. Berarti titik singgung S2 itu 3,4. Kita dapat garis singgungnya ini kan, berarti ini X1, ini Y1, berarti 3x ditambah 4y sama dengan 25, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa menentukan persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran itu kita menentukan garis kutub, terus garis kutub kita pontongkan dengan lingkaran gitu. Terus yang kedua ini tentukan persamaan garis singgung lingkaran L x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x ditambah 2y ditambah 5 sama dengan 0 melalui titik B 4, negatif 4. Yang pertama kita cek dulu posisi titik B terhadap lingkaran L. Nah, itu kan cara mengeceknya, kita tinggal substitusikan titik B ke dalam persamaan lingkaran ini. Berarti 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat dikurangi 6 dikalikan 4 ditambah 2 dikali negatif 4 ditambah 5. Kita tentukan hasilnya. Ini kan 16 ditambah 16, ini 24, ini min 8 ditambah 5. Nah, ini kan negatif 24 kurangi 8 itu kan negatif 32. Ini juga kan berarti habis, tinggal 5. 5 itu kan lebih besar dari 0. Karena 5 lebih besar dari 0, maka titik B itu di luar lingkaran. Jadi titik B 4, negatif 4 itu di luar lingkaran. Nah, jadi kita tentukan dulu garis kutub titik B terhadap lingkaran L untuk menentukan titik singgungnya nanti. Jadi garis kutubnya dulu. Garis kutubnya kan sama dengan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran itu ya, yaitu x1x ditambah y1y ditambah setengah a x ditambah x1 ditambah setengah b dikali y ditambah y1 ditambah c sama dengan 0. Nah, ini x1 nya itu adalah 4, y1 nya negatif 4, berarti 4x dikurangi 4y ditambah setengah a ini kan a nya negatif 6, b nya 2, c nya 5, setengah a berarti min 3 ya, dikali x ditambah x1 nya 4, terus ditambah setengah b, setengah dari 2 kan 1, berarti sama aja ini, y ditambah y1 nya min 4 ditambah c nya 5 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan saja, kita jabarkan, jadinya 4x dikurangi 4y dikurangi 3x dikurangi 12 ditambah y dikurangi 4 ditambah 5 sama dengan 0. 4x dikurangi 3x berarti kan x, min 4y ditambah y berarti negatif 3y, terus min 12 dikurangi 4 min 16 tambah 5 berarti min 11 sama dengan 0. Ini kita bisa ubah jadi persamaannya ini, x sama dengan 11 ditambah 3y atau 3y ditambah 11. Jadi kita sudah menentukan garis kutub titik B terhadap lingkaran L, yaitu ini. Selanjutnya kita potongkan garis kutub dengan lingkaran ini, kita potongkan. Ini misalnya tadi yang ini persamaan 1 itu L, persamaan 2 itu ini.
Nah, yang tadi ini persamaan 1 seperti itu ya tadinya. Jadi dari 1 dan 2. Nah, ini yang X kita ganti dengan ini 11 ditambah 3Y. Berarti X kuadrat itu adalah 11 ditambah 3Y kuadrat ditambah Y kuadratnya tetap dikurangi 6 dikali X. X nya kita ganti dengan ini. Berarti 11 ditambah 3Y ditambah 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita kuadratkan dulu. 11 tambah 3Y kuadrat, 11 kuadrat itu kan 121, terus 11 dikali 3 kan 33, 2 kali berarti 33, berarti 66 ya kan. 3Y kuadrat itu kan 9Y kuadrat, terus ini ditambah Y kuadrat dikurangi 6 dikali 11 berarti dikurangi 66 ya kan. Terus min 6 dikali 3Y berarti min 18Y ditambah 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita jumlahkan aja. 9Y kuadrat ditambah Y kuadrat berarti 10Y kuadrat. Ini 66Y tadi. Berarti 66Y ini kan min 16. 66 dikurangi 16 kan berarti 50Y. Terus yang ini 121 min 66 tambah 5 kan min 61, min 61. 121 dikurangi 61 berarti kan 60 ya, ditambah 60 sama dengan 0. Nah, ini kita cari faktor dari 10Y kuadrat ditambah 50Y ditambah 60. Nah, biar lebih mudah kita bagi kedua ruas dengan 10. Berarti kan Y kuadrat ditambah 5Y ditambah 6 sama dengan 0. Kita cari faktornya, berarti kalau dikalikan 6, kalau dijumlahkan 5 berarti 3 sama 2 ya. 3 dikali 2 kan 6, 3 ditambah 2 5. Berarti Y ditambah 3 dikali Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kan sama aja dengan Y sama dengan negatif 3 atau Y sama dengan negatif 2. Berarti kita sudah mendapatkan orbital dari titik singgungnya. Misalnya ini lingkaran, ini titik B nya, kita sudah dapat ini. Misalnya ini S1, ini S2, berarti ini titik-titik koma negatif 3, terus titik-titik koma negatif 2. Nah, kita tinggal menentukan X sama ya, ini X dari S1 dan X dari S2. Cara menentukan titik X kita tinggal substitusikan ke sini. Ketika Y nya negatif 3 berarti kita mendapat X nya 11 ditambah 3 kali negatif 3 berarti 11 tambah negatif 9 kan 2 ya. Berarti titik singgung S1 itu 2, negatif 3. Berarti kita dapat persamaan garis singgung G1 itu pakai ini ya tadi ya, garis singgungnya kan ini. X1 nya 2, Y1 nya negatif 3. Berarti X1X itu berarti 2X ditambah Y1Y berarti dikurangi 3Y ditambah setengah A, setengah dari negatif 6 berarti negatif 3 dikali X tambah X1 berarti X tambah 2 ditambah setengah B. Setengah B kan tadi ini ya 1 ya tadi ya, setengah B. Y ditambah Y1, Y ditambah Y1 nya kan negatif 3 ditambah C berarti ditambah 5 sama dengan 0. Terus 2 ini kita kalikan dulu, jadinya 2X dikurangi 3Y dikurangi 3X dikurangi 6 ditambah Y dikurangi 3 ditambah 5 sama dengan 0. 2X kurangi 3X berarti kan negatif X, negatif 3Y tambah Y berarti dikurangi 2Y. Yang tadi udah, ini udah, tinggal koefisien aja ya. Berarti negatif 6 dikurangi 3, negatif 9 tambah 5 berarti negatif 4 sama dengan 0, atau kita kalikan dengan negatif 1 jadinya X ditambah 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita sudah mendapatkan garis singgung yang pertama G1. Nah, kemudian untuk Y sama dengan min 2 kita dapat X nya
X-nya kan ini ya, tadi ya, 11 ditambah negatif 2 kali 3, 11 tambah negatif 6, berarti 5 ya. Ya kan, nah 5. Berarti kita dapat titik singgung S2 itu 5, negatif 2. Jadi garis singgung G2 itu adalah X1X, berarti 5X ditambah Y1Y, berarti min 2Y ditambah setengah A, setengahnya kan tadi min 3 ya. X ditambah X1 berarti X ditambah 5 ditambah setengah B, tadi setengah B nya 1, berarti ditambah Y dikurangi 2 ditambah 5 sama dengan 0. Kita tambahkan aja ini, 5X dikurangi 2Y dikurangi 3X dikurangi 15 ditambah Y dikurangi 2 ditambah 5 sama dengan 0. 5X dikurangi 3X itu kan 2X, min 2Y ditambah Y berarti min Y, min 15 dikurangi 2 min 17 tambah 5 min 12 sama dengan 0. Nah ini adalah G2. Jadi persamaan garis singgung lingkaran L yang melalui titik B 4, negatif 4 adalah ini. Ada 2, soalnya garis titiknya itu di luar lingkaran. Ini ya, X ditambah 2Y ditambah 4 sama dengan 0, dan 2X dikurangi Y dikurangi 12 sama dengan 0. Demikian video pembahasan soal tentang persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.